Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SLBN 1 Kota Sukabumi. Ibu akan kembali mengucapkan selamat datang kepada anak-anak hebat di SLBN 1 Kota Sukabumi. Nah, pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kemarin anak-anak sudah mengenal berbagai hal. Salah satunya adalah mengenal mengenai warga sekolah. Di antaranya adalah kepala sekolah, yaitu orang yang mengepalai atau memimpin sekolah ini. Lalu ada guru-guru, yaitu bapak dan ibu guru yang mengajar anak-anak di sekolah, dan juga tenaga kependidikan, yaitu bapak ibu yang membantu masalah pengadministrasian sekolah. Nah, anak-anak, karena anak-anak sudah mengenal siapa itu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah ini, kita harus saling menghormati dan menghargai ya. Selanjutnya, ibu pun dapat informasi nih dari guru-guru yang kemarin membersamai anak-anak bahwa anak-anak sudah memperkenalkan diri dengan percaya diri, dengan hebat, sudah mengenalkan nama, usia atau umur, hobi atau kegemaran, dan cita-cita. Anak-anak sudah menyebutkan nih namanya siapa, nama lengkap dan nama panggilannya, lalu umurnya berapa. Selanjutnya, hobi atau kegemarannya selama ini apa, dan cita-cita atau harapan anak-anak ke depan itu apa. Jadi semoga cita-cita anak-anak yang sudah diharapkan, dicita-citakan dari sekarang dapat terwujud ya. Kemarin pun anak-anak hebat sudah melakukan pembiasaan positif berupa kegiatan makan yang tertib, merapikan alat makan, dan mencuci tangan sebelum serta sesudah makan. Nah, dari kegiatan-kegiatan di masa pengenalan lingkungan sekolah itu ada hal lain yang ingin Ibu kenalkan. Apa itu? Nah, apakah anak-anak penasaran gak sih kalau di SLBN 1 Kota Sukabumi ini kita akan belajar apa? Nah, mari kita dengarkan bersama-sama ya. Ayo kita dengarkan, kita perhatikan. Pembelajaran di SLBN 1 Kota Sukabumi ini berdasarkan pada prinsip pembelajaran yang diterapkan atau dicanangkan oleh Kemendikdas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Apa saja itu prinsip pembelajarannya? Yang pertama adalah 8 dimensi profil lulusan. Selanjutnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan Pancawaluya. Pancawaluya ini khusus dikeluarkan atau dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ibu akan mulai dari 8 profil dimensi lulusan. Apa saja itu? Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Apa sih ini? Mungkin beberapa anak masih bingung ya dengan istilah-istilah ini. Mari Ibu jelaskan contoh perilaku yang diharapkan dapat muncul atau dapat terimplementasikan dari lulusan-lulusan SLBN 1 Kota Sukabumi. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apa contoh perilakunya? Yaitu anak-anak
dapat rajin beribadah sesuai agama yang dianut. Kalau kita orang Islam, rajin sholat, lalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, mendoakan orang tua dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita pun sebagai lulusan kelak diharapkan dapat menjadi orang-orang yang menghormati dan menghargai orang yang lebih tua dan orang-orang di sekitar. Selanjutnya adalah kewargaan. Nah, dimensi profil lulusan ini diharapkan anak-anak mengenal budaya lokal, budaya yang ada di sekitar masyarakat kita, seperti seninya, olahraganya, lalu kita mencintai negara kita, bangsa kita dengan melakukan aktivitas-aktivitas seperti upacara, menolong dan membantu teman dan orang sekitar. Selanjutnya, dimensi selanjutnya adalah penalaran kritis. Lalu contoh perilakunya penalaran kritis itu seperti apa, Bu? Nah, contoh perilakunya adalah kita dapat berdiskusi di kelas, berdiskusi belajar di kelas. Selanjutnya, kita gemar membaca buku. Nah, nanti di sekolah ini ada kegiatan literasi, ada pojok baca. Nah, dari kegiatan pojok baca itu dapat merangsang anak-anak, menstimulasi anak-anak untuk berpikir atau berpikir secara kritis, ya. Selanjutnya, melalui pengamatan nanti anak-anak belajar dan dibiasakan untuk mengamati hal-hal di sekitar kita. Nah, dari pengamatan itu, anak-anak akan menjadi orang-orang yang bernalar kritis. Selanjutnya, dimensi profil lulusan juga mengharapkan anak-anak yang memiliki kreativitas. Contohnya apa anak-anak yang memiliki kreativitas itu? Yang pertama, anak-anak yang dapat menunjukkan bakatnya seperti ini, bisa melukis, lalu menjahit, lalu memasak, dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan di kelas bersama teman dan guru. Nah, kegiatan-kegiatan ini nanti akan ada nih di kelas kita ketika kita belajar dalam pelajaran-pelajaran sehari-hari, baik dalam pembelajaran di kelas maupun pembelajaran kokurikuler yang akan dijelaskan atau akan diberikan oleh guru-guru. Selanjutnya, anak-anak dapat berkolaborasi. Nah, berkolaborasi itu apa? Contohnya adalah anak-anak bisa bermain bersama teman-teman dengan akur, dengan baik, tidak saling ledek, tidak saling ejek. Itu adalah contoh kolaborasi yang baik. Selanjutnya nih, ada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan di sekitar masyarakat. Nah, itu adalah contoh kolaborasi yang baik ya. Selanjutnya, anak-anak pun dapat berkolaborasi dengan keluarga di rumah seperti membantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kemandirian. Apa saja contoh perilakunya? Merapikan buku setelah belajar, lalu piket, kelas, dan memakai pakaian sendiri. Nah, itu adalah contoh kemandirian. Selanjutnya adalah kesehatan. Untuk menjaga kesehatan, kita dapat berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur tepat waktu. Tidak boleh begadang, jadi tidurnya tidak terlalu malam dan bangunnya di pagi hari. Selanjutnya yang terakhir adalah komunikasi. Nah, anak yang hebat itu dapat berkomunikasi dan baik dengan santun. Bu, tapi ada sebagian anak-anak yang belum bisa bicara. Tidak apa-apa. Ada sebagian anak yang memang harus berkomunikasi dengan isyarat, dengan tulisan, dan lain sebagainya. Lalu komunikasinya santun, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengejek, tidak boleh berkata bohong juga. Nah, seperti itu. Tapi ada sebagian anak yang suka marah-marah. Apakah anak-anak di sini ada yang suka marah-marah?
tidak boleh ya. Nah, nanti oleh Bapak Ibu guru akan diajarkan anak-anak untuk berperilaku secara adaptif. Nah, selain 8 dimensi profil lulusan, ada juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan yang bergizi, gemar membaca, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ih, kok Bu banyak ya? Tadi udah ada 8, sekarang 7. Gak perlu risau, gak perlu takut. Sebenarnya 8 dimensi profil lulusan dan 7 kebiasaan anak Indonesia yang hebat itu sama, selaras, tidak menjadi tambahan pekerjaan untuk anak-anak. Ini adalah pembiasaan yang harus anak-anak lakukan agar anak-anak menjadi anak yang soleh. Selain itu, sebagai warga Jawa Barat, prinsip pembelajarannya juga ada lagi nih. Namanya Pancawaluya. Apalagi ini Pancawaluya? Apa ya? Kita lihat. Oh, ini katanya sebagai anak Jawa Barat harus cager, sehat, bager, baik, benar, berperilaku benar, pintar, cerdas, dan singer. Katanya harus terampil. Aduh, apalagi ini? Kok jadi semakin banyak? Tidak perlu takut. Sebenarnya semua prinsip ini sudah sama atau selaras dengan 8 profil lulusan dan 7 kebiasaan anak Indonesia ya. Nah, terus bagaimana pembelajaran di SLBN 1 Kota Sukabumi? Apakah menerapkan 8 dimensi profil lulusan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan Pancawaluya? Tentunya iya. Di mana diterapkannya? Nah, diterapkannya di mana? Diterapkannya pada pembelajaran intrakurikuler. Apa pembelajaran intrakurikuler itu? Pembelajaran di dalam kelas bersama Bapak Ibu guru. Lalu pada pembelajaran kokurikuler. Apa itu pembelajaran kokurikuler? Adalah program pembelajaran pendukung. Bisa melalui proyek, bisa melalui kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu terdapat budaya sekolah atau pembiasaan-pembiasaan yang akan anak-anak lakukan seperti kegiatan literasi, lalu kegiatan senyum, sopan, santun, salam, sapa, dan masih banyak lagi. Dan terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan bakat anak-anak ya. Nah, anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu, pasti penasaran kan bagaimana sih kegiatan-kegiatan di SLBN 1 Kota Sukabumi ini yang sudah menerapkan 8 dimensi profil lulusan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan Pancawaluya. Ini adalah dokumentasinya. Ya, lihat ada anak yang sedang melukis, ada anak yang berani tampil, ada anak yang memasak, ada anak yang makan sendiri, tak lupa anak yang beribadah, sholat, melakukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan olahraga, dan masih banyak lagi. Semoga dari foto-foto dokumentasi ini bisa menstimulasi anak-anak, bisa merangsang anak-anak untuk semakin giat belajar di SLBN 1 Kota Sukabumi. Sekian pemaparan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.